Tasrif ini belajar tentang bentuk kata. Ada kata dasar, ada kata imbuhan nanti. Sekarang kita belajar sebelumnya. Tasrif itu ada dua macam. Tasrif istilahi sama tasrif lughawi. Tasrif istilahi itu tasrif atau perubahan bentuk, bukan berdasarkan dhamir, perubahan dhamir. Sekarang tasrif lughawi, perubahan bentuk kata berdasarkan dhamirnya. Kalau tasrif istilah itu ke samping perubahannya, kalau lughawi biasanya ke bawah. Yang pertama, bab awal adalah bab pertama, yaitu bab sulasi mujarrad, kata yang terdiri dari 3 huruf asli. Fa'ala, hurufnya adalah fa, ain, lam. Ini kata huruf-huruf aslinya. Fa'ala adalah fa, ain, lam. Seperti nasoro, huruf aslinya nun, sod, ro. Dalam bahasa Arabnya nun ini namanya nun fi'il, sod ini ya termasuk sama dengan ain fi'il, ro ini sama dengan lam fi'ilnya ya. Nah, yang pertama fi'il madi yang artinya telah, fa'ala telah berbuat. Yang kedua fi'il mudhari yang artinya sedang atau akan, sedang berbuat atau akan berbuat. Fi'il mudhari ini ada 4 huruf tambahan di depan. Salah satu pasti ada yang disingkat dengan, bukan yang disingkat ya, yang ditandai dengan anaitu, alif atau hamzah di depan, atau nun atau ya atau ta. Sehingga kalau hamzah di depan berarti af'ulu, nun di depan naf'ulu, tak di depan atau ya di depan yahmulu, kalau tak di depan taf'ulu. Kalau fi'il madi ini terakhirnya ya, kalau tunggal ya, ini biasanya fathah, selalu fathah nih ya. Ingat terakhirnya pasti fathah. Kalau fi'il mudhari, kalau dia tidak didahului huruf nasab, huruf jazm, akhirnya dhamma, beda ya. Fa'lan ini masdar ya, isim masdar. Ini bisa dikategori juga kata dasar juga, karena biasanya nggak ada tambahan. Alif ini tambahannya karena dia tanwin fathah. Seandainya dia tanwin dhamma, fa'lun itu nggak ada alifnya ya. Fa'lin itu nggak ada alif. Artinya fa'lan ini adalah kata kerja yang digunakan, sehingga berarti perbuatan. Wa maf'alan ini juga masdar, isi masdar, cuma depannya pasti ada mimnya, sehingga dinamakan masdar mimi. Artinya perbuatan juga, kata benda yang kata kerja yang digunakan, dari berbuat menjadi perbuatan. Dengan bahwa ini bukan termasuk bahasan tasrifnya, ini hanya tambahan saja. Fa'ilun ini adalah isim fa'il. Isim fa'il artinya yang melakukan atau pelaku. Pelaku ini maksudnya bukan dalam ilmu nahwu ya, bentuk katanya, yang artinya yang berbuat di sini atau pembuat. Fa'ilun yang berbuat atau pembuat. Ini aktif. Nah, ini berbeda dengan maf'ulun, ini isim maf'ul. Jika zaka ini juga hiasan tambahan. Maf'ulun ini isim maf'ul yang artinya dibuat atau terbuat. Bentuknya pasif. Kalau isim fa'il adalah aktif, kalau maf'ul, isim maf'ul ini pasif. Uf'ul ini fi'il amr. Fi'il amr itu pada dasarnya dibentuk dari fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari yaf'ulu, kalau fi'il amr uf'ul. Gimana bentuknya? Dihilangkan huruf mudhari'anya. Huruf yang di depan ini bukan huruf aslinya ya. Tambahan huruf mudhari' itu ya. Kemudian karena fa-nya ini kalau dibuang sukun, maka ditambah alif biar bisa dibaca. Uf'ul. Nah, ulu asalnya ya. Nah, kemudian huruf akhirnya disukunkan. Uf'ul. Sehingga kalau kalian perhatikan rata-rata sama ya. Harokatnya fi'il mudhari sama dengan fi'il amr, sama. Jadi ainnya dhamma semua.
Ini. Kalau babnya fa'ala yaf'ulu. Pasti itu ainnya dhamma. Oke. Kemudian la taf'ul. Ini fi'il nahi. Bukan fi'il nahi asalnya ya. Cuma maknanya karena larangan dinamakan fi'il nahi. Tapi asalnya fi'il mudhari' sama ya. Yaf'ulu, taf'ulu. Nah, kalau fi'il mudhari' ini, nah yang fi'il nahi ini fi'il mudhari' yang didahului oleh lam nahi. Lam yang berarti larangan. Perbedaannya dengan fi'il mudhari'nya adalah terakhirnya adalah sukun. Karena lam ini termasuk amil jazm. Huruf yang mensukunkan fi'il mudhari'. Ya. Maf'alun ini dua kali termasuk isim dhorof. Isim dhorof adalah kata keterangan dari bahasa Indonesianya. Ada dua. Yang pertama dhorof makan, keterangan tempat. Yang kedua dhorof zaman atau keterangan waktu. Artinya maf'alun ini tempat berbuat atau waktu berbuat. Sedangkan mif'alun ini yang terakhir ada isim alat. Isim alat ini artinya alat berbuat. Paham? Ada yang ditanyakan? Nah, itu bentuk kata. Jadi kalau sorof ini mempelajari bentuk katanya, apakah kata dasar atau ada kata imbuhan ya. Sedangkan kalau nahu belajar tentang kalimat, susunan kalimat. Bukan kata per kata, tetapi dalam susunan kalimat. Kalau nahu itu mempelajari harokat akhirnya ya. Kalau sorof mempelajari harokat sebelum harokat akhir. Termasuk bentuk katanya ya. Kalau nahu umpamanya ini yaf'ulu, ayaf'ula atau yaf'ul. Contohnya ya. Nahu itu urusan nahu. Kalau fi'il mudhari' ya ini dari kata dasarnya apa ya? Dari fa'ala gitu ya. Nah, sekarang di kolom pertama ini kalian ada sohih. Apa maksudnya? Sohih ini adalah berarti fi'ilnya terdiri dari huruf yang bukan huruf illah. Huruf illah apa saja? Ya. Ada ya, alif, wawu. Ya alif wawu atau alif wawu ya, huruf illah. Kalau ada huruf itu maka bukan sahih namanya. Atau bukan hurufnya double kayak ini ya. Kalau double namanya mudho'af. Mudho'af. Ada dua huruf yang sama di akhir kayak madda ya. Madda, farra ya. Qalla. Jadi kalau hurufnya sama namanya mudho'af. Nah, kalau ada alifnya, ini ajwaf waw. Ajwaf waw. Alifnya di mana ini? Sona. Nah, ini kok dikatakan waw. Ya, padahal di sini alif ya. Ajwaf ini. Ajwaf ini di tengah ya. Kok dikatakan waw? Lihat masdarnya. Di sini kan saunan ya. Sona ya sunu saunan. Berarti huruf yang setelah shot itu adalah waw, sehingga namanya ajwaf waw. Atau lihat mudhari'nya, sona yasunu, bukan sona yasunu atau sona yasin, sehingga namanya ajwaf waw. Huruf ilahnya ada di tengah, namanya ajwaf. Kalau huruf ilahnya ada di akhir, namanya nakis. Ini nakisnya apa? Nakis wawu, nakis ya, atau nakis alif. Ini nakisnya adalah nakis wawu. Kenapa kok wawu? Karena ghaza ini fi'il mudhari'nya yaghzu pakai wawu, bukan yaghza pakai alif atau yaghzi pakai ya. Sehingga namanya nakis wawu. Dan masdarnya juga sama yang dikotkan dengan masdarnya ya. Ghazwan. Bukan ghazaan atau ghazyin. Pakai wawu, ghazwan. Maka namanya nakis wawu, sekalipun terlihatnya, tertulisnya di situ alif. Tapi pada dasarnya dia adalah wawu. Diganti dengan alif karena apa? Karena sebelumnya ada fathah. Nah,
Selain sahih, ada mudha'af, ada ajwaf, ada nakis, ya. Ada juga mahmus. Mahmus itu apa? Mahmus itu manakala katanya itu ada hamzanya. Mahmus itu dari kata hamzah ya. Ada hamzanya. Kalau kebetulan di sini hamzanya ada di huruf pertama, fa fi'il ya, sehingga namanya mahmus fa. Kalau ada di yang kedua, huruf kedua berarti mahmus ain. Acuannya fa'ala ya. Kalau ada di kata ada huruf yang ketiga berarti namanya mahmus lam. Nah, sekali lagi, mahmus ini adalah kata yang mengandung salah satu hurufnya adalah hamzah. Kalau di depan hamzahnya kayak seperti ini, amala, ini namanya mahmus fa. Kalau nanti ada hamzah di tengah, contohnya sa'ala ya, sa'ala, hamzah di tengah namanya berarti mahmus ain. Kalau yang terakhir, contohnya sa'a atau mali'a, itu berarti mahmusnya mahmus lam. Dari mana? Fa ain lam itu dari kata dasar acuannya ya, fa'ala itu. Ini fa'ala kan acuannya ya, acuan. Itu macam-macam sementara ini, macam-macam bentuk kata ya. Ada di sini bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 di sini ya. Kalau ini yang dihitung 2 berarti 9. Juga berdasarkan ada tidaknya huruf illah, atau ada tidaknya hamzah, atau ada tidaknya huruf yang double, ada sahih manakala kata tersebut tidak mengandung dua huruf yang sama urutan ya, atau tidak mengandung huruf illah yang terdiri wawu atau alif atau ya, atau tidak mengandung hamzah, itu namanya sahih. Kalau yang mengandung dua huruf yang sama berurutan namanya mudha'af double. Mudha'af itu kan double ya, mudha'af. Hurufnya sama dua secara berurutan. Kemudian kalau manakala di tengah hurufnya itu, di tengah kata itu hurufnya huruf ilah, maka namanya ajwaf. Kalau huruf ilahnya wawu, berarti ajwaf, namanya ajwaf wawu. Kalau ya ajwaf ya'i. Kemudian kalau terakhir huruf ilahnya namanya nakis. Nakis ini bisa nakis wawi, bisa nakis ya'i. Kemudian kalau ada hamzanya namanya mahmus. Kalau di depan namanya mahmus fa, kalau di tengah mahmus ain, kalau di akhir mahmus lam. Coba kita baca satu kali lagi ya, yang di depan aja. Coba Regan baca fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, Ustaz. Ya. Maksudnya fa'ala, fa'alu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan ke samping. Oh. Mas dari istilah, tasrif istilahnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ulun mif'alu. Maf'alun mif'alun. Nah. Oke, karena ini mau habis ya, kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Bukan insyaallah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Selamat bersekolah ya.